Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info. Dimana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 16 lebih 50 menit ya. Masih di tanggal yang sama meneruskan informasi tadi pagi ya. Dan kita langsung aja untuk update bagaimana global crypto market hari ini. Seperti yang bisa kalian lihat ya, masih turun guys di 2,02%. Ini bisa dibilang lebih buruk kalau kita bandingkan dari tadi pagi. Kemudian untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam penurunannya semakin dalam, turun di 2,77% guys. Kemudian untuk Ethereum juga di 2,94%, BNB turun di 3,3%, XRP di 2,2% guys untuk penurunannya. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya, masih bisa dibilang mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya. Dimana rata-rata untuk altcoin 1-5% guys. Kalian bisa cek sendiri. Kemudian kalau kita lihat ya bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat dalam chart di sini ya, sempat mengalami penurunan menyentuh di harga sekitaran 22.300 ya, dan masih di area ungu yang kita bikin. Kemudian sudah mulai ada pembalikan arah lagi. Tapi kalau menurut saya ya, kalau memang ini tekanan jualnya lebih besar, maka akan semakin, dan target berikutnya kalau sampai menembus di area resisten ini, maka target berikutnya ada di sekitaran harga 21.400 sampai di sekitaran 21.064 guys. Jadi buat kalian yang mungkin ingin mengambil DCA ya, untuk sekarang pun bisa tapi jangan terlalu besar, dan untuk lebih konservatif kalian bisa manfaatin area support di sini ya untuk mengambil posisi guys. Oke, kita nanti akan update lagi bagaimana perkembangannya, dan kita langsung aja ya menuju ke informasi yang pertama. Kita lansir dari bitcoinis.com, di mana di sini diinformasikan bahwa Brave ini merupakan browser ya kalau kalian tahu. Brave ini berkolaborasi dengan Solana guys untuk menambahkan dukungan untuk decentral apps di ponsel guys. Nah, ini menarik ya. Jadi seiring dengan adopsi mata uang kripto seperti Solana yang terus berkembang, sudah menjadi tanggung jawab penyedia layanan untuk membuat penggunaan kripto semulus dan seefisien mungkin guys. Dalam berita terbaru, Brave dan Solana telah bergandengan ya untuk mendorong adopsi kripto sekaligus membuat penggunaannya yang efisien. Brave mengumumkan melalui utas Twitter pada 7 Februari mengungkapkan bahwa peramban tersebut sekarang telah menambahkan dukungannya untuk Sol Decentral Apps setelah kemitraannya dengan jaringan tersebut guys. Brave akan mengaktifkan wallet yang memungkinkan pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan dan pembelian token berbasis Solana dapat dilakukan di browser Brave tersebut guys. Pembaruan baru Brave untuk meningkatkan adopsi kripto. Tujuan dibalik kolaborasi ini ya untuk mengaktifkan dukungan Decentral Apps tampaknya lebih merupakan dorongan ya untuk adopsi daripada pembaruan. CEO dan salah satu pendiri Brave yaitu Brandon Eich mengatakan dengan penambahan dukungan Solana Decentral Apps ini di ponsel khususnya ya, maka kami memperluas jangkauan ke kelompok kunci lain yang mencari cara cepat ya dan ramah untuk menggunakan kripto mereka saat bepergian. Kepala kemitraan di Solana Foundation yaitu Amelia Daly membuat pernyataannya dengan mengatakan bahwa pengalaman pengguna itu bisa sangat terfragmentasi guys dalam kripto. Integrasi Brave Decentral Apps sangat penting ya karena memungkinkan koneksi berbasis browser yang mulus guys ke program Solana favorit kalian dan dioptimalkan untuk seluler guys. Brave adalah peramban seluler berfitur lengkap yang dapat menjelajahi dan terhubung ya ke Decentral Apps, dan fitur baru yang didukung Decentral Apps disarankan untuk lebih menegaskan posisinya ya dalam ekosistem Web3. Solana menjadi lebih menarik guys. Meskipun jaringan selalu bertujuan untuk diadopsi, baik jaringan maupun token asli dari Solana ya, sejauh ini menjadi menarik bagi investor besar. Menurut laporan terbaru, para whale saat ini aktif ya di Solana karena jutaan token Solana terlihat bergerak guys. Dan berdasarkan Whale Alerts yang merupakan platform pemantauan transaksi on-chain, baru-baru ini melaporkan transfer token Solana sebesar 7,9 juta ya, senilai 184 juta dolar di wallet yang tidak dikenal guys. Sejauh ini Solana telah menunjukkan tingkat kedewasaan setelah bangkit kembali ya dari saga FTX yang dialami akhir tahun lalu, dan sejak awal tahun Solana telah mencatat tren bullish yang melonjak hampir 70% dalam 30 hari terakhir. Sejauh ini tercatat ya, token Sol telah naik beberapa kali ke level tertinggi yang lebih tinggi guys untuk mencapai harga pasar saat ini, namun masih turun di sekitaran 90% ya jika dibandingkan dengan harga tertinggi sepanjang masanya ya atau ATH-nya di harga 259 dolar guys yang terlihat pada November 2021 kemarin. Sementara itu pada saat artikel ini ditulis, token Sol naik 2% sejak pengumuman pembaruan Brave. Token Sol saat ini diperdagangkan pada harga 23,72 dolar setelah
berkonsolidasi sejak awal pekan kemarin, dan token Sol masih berada di peringkat ke-12 ya dalam daftar kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasarnya dengan volume perdagangan dalam waktu 24 jam sebesar 699 juta dolar guys. Nah, ini menarik juga ya, secara tidak langsung ini akan memperluas ya untuk adopsi token Solana itu sendiri dan membuat ekosistem dari Solana ini semakin kompleks guys. Ini keren banget. Kita tunggu aja nanti efeknya seperti apa. Info selanjutnya kita lansir dari Finbot. Di sini diinformasikan bahwa tim Cardano guys meluncurkan testnet publik untuk sidechain Ethereum. Nah, ini menarik juga ya. Dalam satu pencapaian terbaru timnya, pengembang ekosistem Cardano dengan tokennya EDA, yaitu input output ya. Ini telah meluncurkan testnet publik yang beroperasi penuh untuk sidechain Ethereum atau ETH ya, setelah merilis toolkit untuk membangun sidechain. Secara khusus, jaringan uji publik Cardano untuk sidechain proof of concept yang dibangun di atas Ethereum Virtual Machine atau EVM adalah jaringan pertama ya dari jenisnya yang dikembangkan langsung oleh input output. Menurut pengumuman Twitter tim pada 7 Februari kemarin. Menurut pengumuman tersebut, proof of concept testnet ini bersifat sementara ya dan akan direspon secara teratur selama fase uji coba. Tetapi pada akhirnya ini dimaksudkan untuk menjadi sumber daya komunitas dan kami mendorong pengembang dan SPO untuk terlibat dan berkolaborasi katanya. Dengan pemikiran ini ya, maka tim mengatakan akan segera menindaklanjuti guys dengan seri tutorial video serta mengadakan tahap Discord untuk menjawab pertanyaan publik tentang toolkit sidechain ini. Mengarahkan siapapun yang tertarik ya untuk memposting pertanyaan mereka di komentar dan saluran Discord di Ask Sidechain guys. Nanti kalian bisa cek sendiri ya di Discordnya. Kemudian untuk Cardano ini akan lebih banyak interoperabilitas guys. Jadi penting juga ya untuk dicatat bahwa ini bukan pertama kalinya jaringan Ethereum dan Cardano digabungkan dengan cara ini. Pada Agustus 2021, project sidechain dari Milkomeda diluncurkan oleh perusahaan pengembang blockchain DC Sparks yang memungkinkan kontrak pintar yang kompatibel dengan EVM dieksekusi dari mainnet Cardano. Sejak saat itu, sidechain yang namanya sendiri menggambarkan visi interoperabilitas yaitu Milky Way dan Andromeda telah beroperasi dengan sukses mencatat hampir 10 juta transaksi yang melewati jaringan dan jumlah wallet kripto melebihi 100.000 guys. Sementara itu guys, tim dari Cardano terus bekerja keras dalam pengembangan ekosistem Cardano, menduduki peringkat kedua ya dalam aktivitas pengembangan GitHub serta di antara proyek-proyek kripto kontrak pintar terkemuka dengan mempertaruhkan kapitalisasi pasar karena jumlah kontrak pintar di jaringan melampaui 5.000 guys. Ini keren banget ya. Dan selain itu, Cardano telah mencatat tingkat aktivitas pause tertinggi ya dalam 9 bulan terakhir, mencatat jumlah transaksi yang belum pernah terjadi sejak Mei 2022 dan menunjukkan bahwa harga token asalnya ini dapat mengalami peningkatan yang signifikan dalam waktu dekat. Ini menarik ya, dan ini juga menjadi salah satu kesempatan ya buat Cardano untuk memperluas ekosistemnya, dan tentu saja jika untuk sidechain Ethereum ini bisa terrealisasi ya dan akan launching untuk mainnetnya ini akan keren banget guys, maka Cardano ini akan menjadi salah satu aset yang sangat berpotensi ke depannya guys. Oke, kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari The Block dan di sini diinformasikan bahwa Aptos Labs ini mendukung Web3 TikTok guys, saingan dari Chingari guys. Buat kalian yang mungkin belum tahu ya tentang Chingari, kalian bisa lihat di video kita yang kemarin, kita sudah bahas untuk Chingari ini. Jadi Aptos Labs mencoba untuk membuat jejaknya di media sosial Web3 dengan investasi ekuitas di aplikasi video pendek Chingari. Chingari adalah aplikasi media sosial on-chain yang didirikan pada tahun 2018 dan aplikasi ini memiliki 5 juta pengguna aktif harian dan lebih dari 200 juta video ditonton di aplikasi ini setiap hari. Demikian rilis perusahaan. Dan pengguna mengunggah dan berbagi video pendek di platform yang mirip dengan aplikasi TikTok. Aplikasi media sosial ini sekarang akan menjadikan blockchain Aptos sebagai blockchain layer 1 pilihannya guys. Dan rantai ini diluncurkan akhir tahun lalu ya dan menggunakan bahasa pemrograman Move, sebuah bahasa pemrograman yang dibangun di atas Rust, yang merupakan bahasa yang digunakan pada blockchain Solana, dan Move ini ya dikembangkan oleh Meta untuk project Diem yang dulu guys ya. Chingari mencari kecepatan, keamanan, dan skalabilitas jaringan Aptos untuk mendukung jutaan pengguna mereka dan untuk bergabung dengan jutaan pengguna lainnya di masa depan, kata Mo Sheikh yang merupakan salah satu pendiri dan juga CEO Aptos Labs dalam rilisnya. Aplikasi media sosial ini dimulai sebagai platform Web 2 dan sejak saat itu ya mengadopsi teknologi Web 3.
Startup ini meluncurkan token Gari di jaringan Solana yang memungkinkan para kreator mendapatkan kompensasi dan memberikan suara dalam tata kelola, menurut wawancara Forbes pada bulan Januari kemarin. Beberapa pengembang Solana telah pindah ke Aptos karena tantangan teknis dengan blockchain ini, guys. Perpindahan blockchain ini ya dari Solana ke Aptos ini akan memungkinkan para kreator untuk memiliki konten mereka sendiri dan mendapatkan imbalan yang sesuai, kata perusahaan tersebut. Perusahaan ini telah mengumpulkan lebih dari 88 juta dolar dari para investor seperti Kraken, Republic Crypto, dan juga Galaxy Digital, menurut data dari Crunchbase. CEO dan salah satu pendiri Chingari yaitu Summit Ghosh mengatakan kepada Forbes bahwa perubahan ini juga akan meningkatkan perekrutan pada saat perusahaan Web3 lainnya menarik diri. Setelah berbulan-bulan melakukan uji tuntas teknis dan evaluasi terhadap blockchain Aptos, kami telah memilihnya sebagai rantai atau blockchain yang sah ya untuk versi terbaru untuk aplikasi Chingari yang akan ditayangkan pada awal kuartal kedua 2023 ini, guys, kata Ghosh dalam rilisnya. Munculnya media sosial yang terdesentralisasi. Media sosial yang terdesentralisasi memungkinkan para kreator untuk memiliki kontrol yang lebih besar ya terhadap data mereka, dan berarti bahwa pengguna tidak bergantung pada keputusan dari satu individu saja atau perusahaan tertentu. Skenario ini baru-baru ini ya disorot oleh pengambil alihan Twitter oleh Elon Musk, di mana beberapa pengguna itu merasa tidak puas ya dengan keputusan yang dibuat oleh Elon Musk di platform tersebut. Beberapa solusi media sosial terdesentralisasi seperti Lens Protocol dan juga Damus kini mendapatkan momentum ya dengan para penggunanya. Kemitraan baru ini akan memungkinkan Chingari untuk memperkuat kehadirannya yang sudah ada di India dan berekspansi ke pasar lain, kata perusahaan itu dalam rilisnya, guys. Nah, ini keren banget, guys. Dengan perpindahan jaringan dari Solana ke Aptos ini akan membuat Chingari ini lebih stabil ya, karena seperti yang kalian tahu, Solana kemarin itu sering terjadi pemadaman ya, atau shutdown, dan itu tentu saja akan berakibat ke ekosistem yang dibangun di jaringan Solana. Dan Chingari ini memutuskan untuk berpindah ke jaringan yang lebih stabil dan belum ada histori terjadinya pemadaman ya, yaitu Aptos. Meskipun masih baru, tapi bisa dibilang Aptos ini keren banget, guys. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa efeknya ya, khususnya untuk blockchain Aptos itu sendiri dan juga Chingari dengan tokennya Gari dan Aptos dengan tokennya Aptos, guys. Kita tunggu aja nanti seperti apa efeknya ya. Kemudian kita lanjut ya, informasi terakhir, dan berita ini cukup panas banget, guys, diperbincangkan karena cukup menarik dan signifikan ya untuk efeknya nanti. Jadi kita lansir dari forecast di mana CEO Coinbase yaitu Brian Armstrong ini mengatakan bahwa SEC memiliki ide yang mengerikan, guys, di mana SEC ini akan melarang staking kripto untuk pelanggan retail di Amerika Serikat. Nah, ini menarik juga ya. Jadi Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan larangan staking mata uang kripto untuk pelanggan retail di negara tersebut ya, yaitu Amerika Serikat, kata Brian Armstrong sebagai kepala eksekutif Coinbase Global Incorporation. Bursa mata uang kripto terbesar di Amerika Serikat yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Amerika Serikat. Brian Armstrong tidak mengklarifikasi ya sumber informasi tersebut dengan alasan rumor, tetapi menyebutnya sebagai ide yang mengerikan. Nah, di sini untuk fakta-faktanya ya. Jadi Brian Armstrong ini berharap bukan suatu masalah karena dia tuh yakin itu akan menjadi jalan yang buruk ya bagi Amerika Serikat jika itu dibiarkan terjadi, guys. Ini berdasarkan tweet Brian Armstrong ya pada hari Rabu kemarin. Kemudian staking ini adalah proses pemilik mata uang kripto menyetor token kembali ke blockchain untuk menerima hadiah atau reward ya, dan biasanya dalam bentuk lebih banyak token dan merupakan pusat untuk memvalidasi blockchain proof of stake seperti Ethereum, guys. Kemudian Brian Armstrong ini juga mengatakan ya bahwa staking ini sangat penting bagi industri kripto, dan ini memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi secara langsung dalam menjalankan jaringan kripto terbuka. Staking membawa banyak peningkatan positif pada ruang tersebut, termasuk skalabilitas, peningkatan keamanan, dan pengurangan jejak karbon, guys, katanya. Laporan terbaru dari Stakeit sebagai penyedia layanan staking non-kustodian menemukan bahwa nilai total cryptocurrency yang di staking pada kuartal keempat 2022 adalah 42 miliar US dollar, guys, dengan hadiah senilai atau rewardnya sebesar 3 miliar US dollar pada tahun lalu. Ketua dari SEC ya, yaitu Gary Gensler, mengatakan pada akhir 2022 kemarin bahwa mata uang kripto proof of stake dapat lulus uji Howey dan dianggap sebagai sekuritas keuangan.
Penilaian seperti itu yang biasanya digunakan oleh pengadilan ya untuk menentukan apakah suatu aset adalah sekuritas akan mengharuskan penerbit untuk mematuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ketat. SEC mengajukan gugatan pada tahun 2020 terhadap Ripple Labs Incorporation yang jaringan pembayarannya menggunakan mata uang kripto XRP, di mana SEC menuduh XRP adalah sekuritas yang tidak terdaftar dan penjualan token senilai 1,3 miliar dolar adalah ilegal. Kasus ini masih berada di pengadilan guys, dan kita tunggu aja nanti seperti apa ya akhirnya. Kemudian Ethereum sebagai mata uang kripto terbesar kedua di dunia ya berdasarkan kapitalisasi pasarnya berpindah ke sistem proof of stake ya pada bulan September tahun lalu yang mengharuskan validator jaringan untuk mempertaruhkan atau menstaking koin Ether mereka ya kembali ke dalam blockchain-nya. Jaringan ini merencanakan peningkatan yang dikenal sebagai Shanghai pada bulan Maret nanti yang akan memungkinkan pemegangnya ya untuk membuka hadiah yang dipertaruhkan atau di staking di jaringan Ethereum itu guys. Nah ini menarik ya guys, kalau memang rumor ini benar-benar terjadi dan SEC melakukan pelarangan ya untuk staking khususnya di Amerika Serikat bagi para retail, ini pasti akan berefek banget guys, khususnya untuk Ethereum karena Ethereum ini merupakan blockchain proof of stake ya yang terbesar juga, dan ini akan berefek juga ya terhadap platform-platform staking seperti Lido DAO dan lain-lain ya. Ini pasti terkena efeknya, dan kemungkinan juga ya ini efeknya nanti bukan pada platform doang, mungkin juga akan berefek juga pada bidang-bidang tertentu guys. Jadi apapun yang berhubungan dengan staking dan juga proof of stake ya kemungkinan ini akan terkena imbasnya. Jadi kita tunggu aja nanti tuh update-nya seperti apa guys, apakah benar apa enggak. Kalian bisa tulis ya di kolom komentar pendapat kalian, nanti kita bisa ngobrol juga banyak di situ guys. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.